Nah, dalam kerangka itu kita bisa melihatnya, Nong. Jadi ada tren calon yang terus meningkat, tapi ada tren calon yang stagnan, bahkan kalau ia stagnan punya kecenderungan akan menurun gitu. Kawan kan, calonmu kalah. Karena you bermain dengan tidak punya komitmen kan gitu. Dibandingkan Anda coblos semua, memang itu yang diinginkan oleh dia. Tapi apapun bentuknya ya, mau golput dalam pengertian tidak hadir atau coblos salah satu saja atau coblos semua gitu, itu perlu dipikirkan menurut saya matang-matang. Halo pemirsa MPTV, berjumpa lagi dalam program acara Ngeteh Nong. Minum teh bersama saya Nong Darul Mahmada. Dan tamu saya kali ini adalah Bung Ray Rangkuti, teman saya nih. Jadi kayaknya sebagai narasumber tetap di MPTV ya. Jadi jangan bosan nih teman-teman di MPTV. Bung Ray kita kenal sebagai Direktur 5 ya, Lingkar Madani Indonesia, dan juga sebagai pengamat pemilu, pengamat politik. Kalau ngomong pemilu ya termasuk juga pilkada. Ya. Nah sekarang kan lagi musim pilkada nih Bung Ray ya. Ada beberapa daerah yang menarik kita perhatikan, kita bicarakan nih. Terutama misalnya Jakarta nih Bung Ray. Baru-baru ini kemarin nih itu udah keluar survei dari Carta Politika. Sebelumnya dari Poltreking, dan yang pertama itu kalau nggak salah dari Lembaga Survei Indonesia. Nah, ada yang menarik bahwa sosok Pramono Anung yang tadinya sama sekali tidak dikenal kan, di angka kalau di SMRC waktu Bung Saidiman kita undang di sini itu katanya sih sempat keluar tapi di 0,1 katanya. Ya kita anggap aja enggak kan yang Pramono Anung ini. Nah, tetapi kita ngelihat dalam setiap survei itu namanya naik. Nah, memang popularitasnya masih terakhir di Carta itu di angka 50-an. Nah, sementara Ridwan Kamil sudah sangat maksimal di 90-an angkanya Bung Ray. Nah, ini kita ngomong Jakarta dulu nih Bung Ray. Nah, ini udah mulai sebulan nih berjalan nih proses pilkada ini. Nah, Bung Ray gimana tuh ngelihatnya? Di pilkada itu sebetulnya yang menarik itu orang yang kecil naik gitu. Itu yang berpotensi menarik gitu, daripada orang yang tinggi stagnan gitu loh. Maksudnya artinya yang kedua itu maksudnya Ridwan Kamil. Jangan kesana dulu. Jangan dulu ini ngomong kita dulu ya. Oke. Jadi secara umumnya dulu gitu ya. Yang menarik itu adalah kalau ada orang yang memulai dari nol, dia naik terus gitu, daripada orang yang sudah pada level yang sangat tinggi tapi stagnan gitu. Nah biasanya yang stagnan itu akan kesulitan naik, yang ada dia punya kecenderungan untuk turun gitu. Sementara yang mulai dari nol ini, dia kalau sekali naik, dia akan naik terus gitu, sampai nanti kumulatifnya sampai di mana gitu. Nah kalau berkaca kepada baru nih, ke kasus nih kan, kalau berkaca ke Jakarta ini artinya, Pram dan Rano Karno itu memulai dia dari nol kan? Karena mereka memang ditetapkan last minute ya sebelum pendaftaran ke KPU gitu. Karena saat itu masih ada semacam drama lah ya kan, apakah Rano Karno dipasangkan dengan Anies Baswedan gitu ya dan sebagainya, sehingga last minute sebelum mereka menuju ke kantor KPU tiba-tiba nama Pramono yang masuk mendampingi saudara Rano Karno gitu ya. Nah, jadi boleh disebut memang nama mereka itu dimulai dari nol nih. Bahkan lebih lama dibandingkan misalnya pasangan independen kan. Lebih lama dibandingkan dengan pasangan Ridwan Kamil dengan Pak Suswono gitu ya. Nah, tapi dengan survei yang Anda sebutkan itu tadi artinya ada kecenderungan naik dari 0% ke angka 20% gitu ya. Lalu tiba-tiba seperti yang disebutkan tadi itu di Carta sudah mencapai angka 36% gitu ya. Sementara Ridwan Kamil yang sebelumnya di atas 50% gitu ya, sekarang mulai melorot ke angka 47, 48, 46 dan sebagainya gitu. Nah, dalam kerangka itu kita bisa melihatnya, Nong. Jadi ada tren calon yang terus meningkat, tapi ada tren calon yang stagnan, bahkan kalau ia stagnan punya kecenderungan akan menurun gitu. Nah, dilihat dari ini, kelihatan Ridwan Kamil ini stagnan dan punya kecenderungan akan menurun.
Sebab kenapa kita sebut punya kecenderungan akan menurun? Karena saat yang bersamaan Rano Karno mulai Pram dan Rano Karno mulai meningkat, dan jangan lupa pasangan independen juga meningkat dari ikut meningkat ya. 0% ke 2%, sekarang sudah mencapai di angka 5% gitu. Artinya penyebaran suara dari RK mulai agak terpecah, sebagian yang mungkin masuk ke Pram dan Rano, sebagian yang mungkin masuk ke yang independen itu ya, dan seterusnya itu gitu. Nah, apa artinya gitu? Artinya ada kans pilkada Jakarta itu kelihatan nggak ada satu putaran nih, kalau dilihat dari sini gitu. Sangat dinamis ya, karena dinamisnya itu ya. Kemungkinan itu mungkin sampai di 2 putaran gitu. Jadi boleh jadi kalau kecenderungan turun terus dari RK itu, mungkin dia di angka 45, ya kan, yang lainnya bisa di angka 40. Itu nama ini adalah RK, artinya harus masuk ke dalam putaran kedua. Ya, karena ketentuannya kan harus 50+1 kalau di Jakarta ini gitu ya, sama meskipun seperti, bukan ibu kota lagi ya, tetap meskipun ya. Bukan ibu kota, karena aturan pilkadanya belum diubah sama sekali, dan di ibu kota negara kan memang tidak ada pilkada gitu ya, yang ada itu di pilkada di sini. Boleh jadi setelah ini direvisi lagi aturannya, jadi dia diperlakukan seperti daerah yang lain semuanya, jadi suara terbanyak yang otomatis jadi pemenang pilkada, kecuali lawan kota kosong. Kalau melawan kota kosong kan harus tetap pakai 50+1 gitu. Nah itu, tapi itu kan bicara nanti setelah pilkada ini ya. Kalau misalnya mau direvisi undang-undangnya, ya nanti setelah pilkada ini berlangsung gitu. Nah kita pakai sekarang ketentuan bahwa di Jakarta itu pemenangnya harus 50+1. Kalau tidak ada yang sampai ke angka itu, dilakukan dengan putaran kedua. Nah di putaran kedua itu tidak lagi berlaku 50+1, tapi siapa suara yang paling banyak gitu, karena sudah melalui proses gitu. Nah kalau dilihat kecenderungan ini, seperti yang saya sebutkan itu tadi, kelihatan mungkin nggak ada satu putaran nih, bisanya mungkin 2 putaran gitu. Nah tapi bagi saya sih mau 1 putaran atau putaran sih fine-fine aja ya kan, karena memang kalau kelihatannya seperti sekarang ini kecenderungannya agak ketat gitu ya. Apalagi kalau kita ingat loh ya, Pramono dengan RK itu betul-betul disebut pendatang baru, karena tadi ditentukan last minute. Sementara Ridwan Kamil itu bahkan sebelum Pilpres pun nama dia akan ke Jakarta itu udah kedengaran itu. Udah ramai sebelumnya. Udah ramai sekali itu ya. Dan setelah Pilpres selesai muncullah drama-drama gitu ya. Salah satu dramanya itu adalah soal istilah Airlangga saat itu sebelum tanda kutip ya dilengsarkan gitu ya, sedang OTW gitu ya, tapi tiba-tiba mereka menyebut nama lain lagi untuk maju di Jakarta, dalam hal ini Babah Alun ya. Babah Alun. Nah lalu ujungnya berganti lagi pada setelah Pak Airlangga lengser, lalu Ridwan Kamil Bahlil jadi ketua partai, lalu Ridwan Kamil kembali ditetapkan gitu. Jadi tapi yang saya mau katakan ini, Ridwan Kamil ini sudah mendulang keterkenalan bahkan 2-3 bulan sebelum Pram dan Rano Karno dideklarasikan gitu. Tapi saatnya uniknya dia masih tetap di angka 40 gitu. Itu yang saya sebut tadi itu. Kalau begini nih, kalau dilihat dari ini, dia punya kecenderungan diturun gitu. Sebab basisnya Pak Suswono yang umumnya PKS itu, menurut saya udah kesedot ke sini semua nih. Di angka 47 ini gitu. Jadi kenapa 47 ini begitu Ridwan Kamil ini dapat di angka 7? Salah satunya karena di backup oleh pemilih PKS itu. Milih. Nah masih ada nggak warga PKS yang nggak milih Pak RK dan mungkin Suswono. Ada, ya mungkin ada. Tapi mungkin mayoritasnya udah kesini semua nih gitu. Nah kalau basis pemilih PKS udah kesedot ke Ridwan Kamil dengan Pak Suswono, saya nggak melihat lagi peta sosiologisnya yang memungkinkan suara RK dengan Pak Suswono itu meningkat gitu. Nah pertama yang tersisa itu kan boleh disebut kelompok-kelompok masyarakatnya nih ya, Jakmania. Dan Jakmania ini kelihatan punya jarak yang cukup kuat dengan RK Ridwan Kamil ya. Nah yang kedua adalah kelompok adat ya. Kalau adat ini sebagian besarnya kelihatan sudah mulai condong ke Pram dan Rano Karno gitu ya. Adat tuh maksudnya Betawi ya? Ya adat Betawi ya kan. Kalau di Jakarta ini kan peta sosiologisnya itu kan Jawa, Betawi, Sunda, kemudian Batak ya, lalu Minang.
Minang gitu, Minang dan Batak lah ya dan sebagainya gitu. Nah, dari lima suku ini gitu ya, taruhlah 5 ya, kemungkinan besarnya itu 4-nya mungkin akan ke Rano ya, karena ingat Rano Karno juga punya darah Minang, Kabawi jangan lupa itu ya. Jadi meskipun Betawi Minang ya. Iya, meskipun dia sangat dikenal sebagai apa namanya Rano si anak Dul si anak Betawi gitu, tapi sebetulnya di dalam dirinya mengalir darah orang Minang gitu ya. Nah, jadi kalau Jawanya mungkin kebelah karena Susono juga orang Jawa ya kan, kemudian Pak Ada Pram juga orang Jawa gitu. Nah, tapi artinya Betawinya kelihatan solid ke Bung Rano Karno gitu ya. Kalau Minangnya mungkin juga akan ke Rano Karno, dan juga mungkin Batak Mandailing-nya juga mungkin akan banyak ke sana gitu ya. Jadi itu satu dari etniknya kelihatan RK belum bisa nih masuk gitu. Nah, dari kelompok Jackmania juga kita sebutkan itu tadi ya. Lalu kelompok katakanlah agamawan gitu ya, tokoh-tokoh ini juga belum deklarasi nih kepada siapa. Tapi kalau dilihat dari kecewanya mereka terhadap Anies tidak akhirnya nggak didukung oleh partai-partai yang mendukung dia sebelumnya, menyatakan dukungan dalam hal ini 3 partai PKS, PKB dan Nasdem, yang kemudian justru beralih mendukung Ridwan Kamil gitu. Ya itu artinya mungkin bisa disebut mungkin mereka agak berjarak ini, kecewa gitu ya di sana gitu. Nah, meskipun mereka belum menentukan pilihan, tapi kita bisa udah menggambarkan mereka punya jarak nih dengan Ridwan Kamil, karena partai-partai yang mengecewakan mereka kumpulnya ada di situ gitu. Nah, kalau dilihat peta sosiologisnya ini, ya kelihatan Pram dan Rano jauh lebih berpotensi untuk mendapatkan suara yang belum secara eksplisit menyatakan dukungan mereka ini kepada paslon yang ada sekarang ini gitu. Nah, dalam rangka itulah kita bisa membuat kesimpulan sementara yang kita sebut tadi itu, RK dan Suswono punya kecenderungan turun ke angka 45, sementara ini mungkin bisa naik ke angka 40. Kalau dia nanti 40 artinya 2 putaran gitu. Ya. Jadi nah kalau tadi yang disampaikan Bung Rai itu terkait misalnya tadi kan aspek sosiologis gitu kan, aspek masyarakatnya, tapi juga belum dibahas soal dukungan partainya nih. Kan kita ngelihat bahwa kalau dari segi dukungan partai kan RK sama Suswono ini kan mayoritas 14 partai melawan 2 kan. Tambah di Jakarta menariknya di Jakarta ini nggak saya laku kira ya. Laku, tapi partai yang paling solid itu cuma 2 di Jakarta, satu PKS, satu PDI Perjuangan gitu. Nah, kedua-duanya sekarang kalau PDI itu jelas solid di Pram dan Rano Karno, tapi PKS belum tentu, karena ada unsur kecewa terhadap kok PKS kelihatan begitu saja meninggalkan Anies Baswedan itu kan, sementara mayoritas pemilih Anies Baswedan itu adalah orang PKS gitu. Jadi ada suasana di mana mereka merasa kecewa terhadap cara berpolitik PKS yang elitnya tentu saja, yang meninggalkan begitu saja Anies Baswedan dan tiba-tiba bertemu dengan Ridwan Kamil yang mereka tidak merasa ada titik temunya di mana gitu loh, Pak. Meskipun Ridwan Kamil dulu waktu jadi di awal-awal dia masuk politik katanya kan dia didukung oleh PKS. Iya, ketika di Bandung lah ya kan. Tapi setelah itu di mana mereka titik temunya gitu. Jadi masih ada gap yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa PKS dan Ridwan Kamil itu ketemunya di mana gitu. Jadi ada unsur di situ. Nah, yang saya mau katakan itu partai yang solid di Jakarta itu ada 2, yang namanya PKS, yang namanya PDI Perjuangan. PDI kelihatan solid ke Pram dan Rano Karno gitu. Karena memang ada unsur soal apa istilahnya itu ya, soal masih merasa kecewa terhadap perlakuan keluarga Pak Jokowi gitu loh, Pak. Sehingga sangat mudah menyulitkan PDI Perjuangan itu untuk mendukung kader yang mereka anggap tanda kutip ya bukan bagian dari keluarga Pak Jokowi itu gitu loh, Pak. Apalagi kan
ini bisa muncul, bisa berkompetisi juga kan karena faktor adanya keputusan MK yang Iya, dan yang sudah pasti itu kan partai keluarganya Pak Jokowi itu ada di Ridwan Kamil. Dalam hal ini kan adalah PSI kan, masuk ke Ridwan Kamil gitu. Jadi dengan sangat mudah orang PDI-nya mengatakan tidak akan ke sana karena ada di sana bayang-bayang dari keluarganya Pak Jokowi. Dan sementara ini orang PDI belum bisa melupakan, belum bisa keluar dari rasa mereka, kan istilah mereka itu mereka dikhianati kan gitu. Jadi itu yang saya sebut sangat mudah bagi PDI itu untuk solid ya mendukung Pram dan Rano Karno, karena ini bukan soal bukan ini mungkin bagi PDIP itu ini bukan soal Rano Pram menang Jakarta, tapi itu sekaligus untuk menyatakan kami melawan sebuah perlawanan sebuah perlawanan yang sering disebut sekarang Mulyono itu gitu loh Pak. Jadi ada identifikasi yang lebih dari Jakarta gitu loh kira-kira. Dari pilkada gitu ya. Gitu. Nah, sementara PKS itu yang saya sebut mengalami keterbelahan karena ada soal kecewa terhadap pilihan politik yang mendukung Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ini diasosiasikan dengan Pak Jokowi pula gitu loh kira-kira tuh. Sementara PKS selama ini sudah mengatakan mengoposisi Pak Jokowi, bahkan mengoposisi secara keras kan. Gitu. Nah, tiba-tiba seperti bertemu di PKS-nya dengan Pak Jokowi seperti bertemunya di figurnya Pak Ridwan Kamil gitu ya. Jadi kalau lihat dari situ, kita kan mengatakan ya Rano Karno dengan Mas Pram itu lebih diuntungkan kalau dari soliditas pendukung gitu ya. Nah, yang kedua adalah soliditas di level kedua dari dua partai ini adalah Gerindra, ya kan. Nah, tapi Gerindra itu kalau saya lihat tipologinya, sebetulnya pemilihnya itu bukan solid kepada Gerindranya gitu. Dia solid kepada Pak Prabowo-nya gitu. Figurnya gitu. Jadi itulah mengapa misalnya di Pileg kemarin itu Gerindra turun menjadi nomor 3 dalam perolehan suara atau perolehan kursi di DPR kan. Bukan sebagai pemenang sebagai pemenang, bahkan kalah oleh Golkar kan. Nah, jadi apa yang terjadi kalau kita lihat dari aspek ini? Orang tuh milih Pak Prabowo tapi belum tentu milih Gerindra gitu. Jadi kalau Gerindra kita membayangkan pemilih Pak Prabowo Gerindra di Jakarta itu otomatis milih RK, belum tentu. Karena ketaatan mereka itu sebetulnya bukan kepada Gerindranya, tapi ketaatan mereka kepada Pak Prabowo-nya. Nah, tinggal sekarang akan kita tunggu apakah Pak Prabowo misalnya turun tangan nanti di Jakarta untuk mendukung kandidat tertentu gitu. Nah, dugaan saya kan sulit sebab Pak Prabowo dilantik tanggal 20 Oktober, pilkada tanggal 2 November. Saya kira dalam usia yang masih sangat muda sebagai Presiden Republik, beliau nggak akan turun tangan secara langsung. Nggak ikut cawe-cawe. Iyalah, itu terlalu cepat, itu maksud saya ya. Terlalu cepat beliau akan terlibat cawe-cawe, apalagi dilakukan seperti sebelumnya oleh Jokowi gitu ya, sebar ini, sebar itu, macam-macam dan sebagainya itu. Saya kira nggak akan. Artinya apa? Artinya lagi-lagi pemilih Gerindra itu karena tidak melihat figur yang sangat dominan, mungkin ya di di pasangan Ridwan Kamil dengan Suswono, itu bisa kemungkinan juga akan terbelah ke pasangan yang lain gitu ya, karena itu tadi mereka nggak melihat Pak Prabowo akan turun langsung di dalam hal menyatakan dukungan misalnya kepada Ridwan Kamil maupun Suswono gitu. Nah, bagaimana partai-partai yang lain? Partai yang lain sih menurut saya untuk Jakarta nggak sesolid yang kita bayangkan gitu. Mungkin itu level ke-4, ke-5 dan sebagainya gitu. Sebut saya soal paling jauh itu mungkin PKB gitu ya. Tapi kan PKB ya belum tentu juga segairah gitu loh menurut saya. Karena nggak dapat apa-apa juga kan. Iya itu dia macam-macam lah ya kan, segairah. Misalnya ketika mereka mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden gitu ya, dan sebagainya itu gitu. Jadi kalau kita keluar tadi dari aspek etnik gitu ya, sekarang kita masuk aspek parpol. Nah dari aspek parpol itu pun kelihatan Pram dan Rano masih lebih mungkin untuk meraup suara gitu. Mungkin karena itulah tren kenaikan mereka sekarang itu terlihat gitu ya,
Dari ya Rano saat itu kan masih sekitar 20 lah ya, Ranonya gitu ya. Ikut Mas Pram sekarang naik menjadi di angka 30 berapa? 36 ya. 36 yang Cukup terakhir signifikan itu. loh, 16% itu kenaikannya dong. Hanya dalam jangka Sebulan. 1 bulan terakhir gitu. Iya, menarik. Dan kita tahu kan kalau pemilih di Jakarta dikenal sebagai pemilih rasional. Rasional. Karena bisa kelihatan dalam hasil Pilpres kemarin kan, hasil Pilpres kemarin di mana kalau nggak salah malah Anies kan yang menang ya. Ya. Di Kalau Jakarta enggak, itu. di Jakarta Pak Prabowo yang menang. Pak Prabowo yang menang kecil kan. Ya. Dan PKS justru sebagai pemenang pertama. Iya, pemenang pertama untuk pilegnya ya, gitu. Jadi memang dari segi ini pemilih, istilahnya apa, karakter pemilih kan beda tuh, gitu kan. Jadi apakah faktor misalnya yang tadi dibilang soal pengaruh anti Jokowi lah, ya, itu akan besar pengaruhnya untuk pilkada Kalau Jakarta? di Jakarta sih menurut saya soal besar atau tidaknya kita nggak tahu ya, tapi itu ada. Jadi, makanya mungkin agak riskan nih bagi RK sama Susono menampilkan figur Pak Jokowi gitu. Meskipun kita tahu ya setidaknya sejauh ini Ridwan Kamil itu adalah calon yang memang di-endorse juga oleh Pak Jokowi kan, kira-kira gitu. Tapi kelihatan kalau itu mereka pasang di sini nih, katakanlah spanduk bahwa kita akan melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi misalnya, itu menurut saya nggak positif justru kepada Ridwan Kamil gitu ya. Itu satu. Tapi kalau saya perluas lagi nih soal Pak Jokowi menjadi figur, kan dulu ada survei yang menyebut bahwa 40% pemilih kita itu punya kecenderungan memilih calon yang didukung oleh Pak Jokowi. Gitu. Nah, pertanyaannya sekarang itu masih laku apa enggak gitu? Itu dia, karena sebab saya tidak melihat ada orang yang majang fotonya Pak Jokowi gitu loh, Pak. Di pilkada-pilkada ini gitu. Termasuk tadi di mana, bahkan di daerah Sumatera Utara yang Bung Rai dari sana ya. Kebetulan saya beberapa hari keliling di Medannya, lalu keliling juga di Mandailing Natalnya gitu ya. Nah, saya tidak menemukan foto Pak Jokowi yang endorse Bobi salah satu kandidat lah, baik di Sumutnya maupun di kota-kota atau kabupaten-kabupaten di Mandailing Natal gitu. Nah, bahkan sampai ke Bobinya sebagai mantunya sendiri kelihatan nggak menggunakan wajah Pak Jokowi sebagai cara untuk menarik perhatian pemilih gitu ya. Dengan wajahnya Pak Prabowo ada, tapi dengan wajahnya Pak Jokowi saya nggak menemukan. Boleh jadi karena saya kurang jauh ya bermainnya gitu, tapi sepanjang yang saya kelilingi, saya tidak menemukan foto Bobi itu dipajang bersama dengan Pak Jokowi gitu. Apakah di Jawa Tengah begitu? Mungkin juga, jangan-jangan juga wajah Pak Jokowi nggak ada di Jawa Tengah tuh gitu. Kalau di Banten kita juga tahu nggak ada wajah Pak Jokowi itu di Banten kan, gitu. Nah di Jawa Timur, apakah juga wajah Pak, saya kira juga, ya dugaan saya juga nggak akan dipajang gitu. Jadi ada suasana justru kehadiran Pak Jokowi di dalam pilkada justru bukan menaikkan elektoral, sebaliknya itu bisa jadi membuat elektoral akan turun. Mungkin jadi karena malah sekarang dihindari ya. Mungkin karena itulah pertimbangannya kemudian mereka nggak membawa foto. Misalnya di Kota Tangerang tuh, Kota Tangerang itu kan kader PSI itu yang maju, ya kan? Si Valdo ya. Yang ada itu wajahnya mantan wali kota Tangsel Kota Tangerang sebelumnya, Pak Wahidin. Nah, Pak Wahidin kan kebetulan anaknya itu yang wakilnya si Valdo ini. Kalau wajahnya Pak Wahidin di beberapa spanduk baliho saya lihat, gitu loh. Tapi saya nggak lihat wajahnya Pak Jokowi di situ. Padahal ini kader PSI loh yang maju gitu ya. Nah, ya mungkin ada orang udah mulai baca juga peta, ternyata sekalipun dahulu disebut-sebut wibawa Pak Jokowi itu 40% dapat men-endorse ya kader-kader gitu, tapi arus politik yang terasa dalam beberapa bulan ini mungkin mengakibatkan suasana itu berubah gitu ya. Nah, itulah mengapa kelihatan menurut saya ya RK juga tanda kutip nggak jual itu gitu loh, Pak.
Iya. Sebab kalau dia jual itu di Jakarta lebih riskan lagi. Habis juga kali Karena mungkin Jakarta ya. jelas bukan basisnya Pak Jokowi Pak kan Jokowi. gitu ya. Nah, dan tadi Nong menyebut Jakarta itu adalah kelompok intelektual gitu. Hampir banyak intelektual sekarang yang tidak menyukai cara kepemimpinan Pak Jokowi khususnya dalam konteks mengelola demokrasi ini gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau misalnya Pak Jokowi kelihatan cawe-cawe nih, misalnya lihat di Jakarta gitu, bisa jadi ya kelompok intelektual, ya aktivisnya macam-macam justru akan berbalik mencari orang yang melawan Ridwan Kamil gitu. Nah, mungkin karena faktor itu, mengapa kelihatan di Jakarta figur Pak Jokowi ini nggak terlalu diangkat, nggak terlalu ditonjolkan gitu. Nah, ya begitulah kekuasaan itu juga terbatas memang. Iya, ada batasnya juga ternyata ya. Nah, yang menarik juga nih, tadi sempat disampaikan nih sama Bung Ray bahwa ada faktor kekecewaan dari pendukung Anies yang memang di survei-survei sebelum pendaftaran itu kan memang hasil surveinya tinggi ya, nomor 1 terus kan, Anies kemudian Ahok kayak gitu. Baru kemudian Ridwan Kamil, bahkan Ridwan Kamil itu kan nomor 3 kalau di survei dulu-dulu itu. Nah, ada kekecewaan di pendukungnya Anies dengan tidak naiknya Anies. Kalau istilah di media sosial itu anak abah gitu. Anak abah ya? Iya. Nah, makanya di Pilkada Jakarta itu juga ada yang namanya gerakan coblos 3 nih Bung Ray. Maksudnya coblos 3 paslonnya sekaligus, yang artinya coblos semua paslon semua paslon. Yang artinya kan kalau di kita mungkin namanya waktu itu tuh sebenarnya gerakan golput, tapi ini tetap datang. Golput dalam versi yang lain. Golput dalam versi yang lain. Nah, kalau Bung Ray ngelihat fenomena Pilkada Jakarta dengan adanya gerakan coblos tiga-tiganya itu apakah akan berpengaruh kepada hasil pilkadanya? Ini kan sebagai pengamat pilkada ya, pengamat pemilu, ataukah ini hanya bisa dibilang ya tadi dibilang oleh Bung Ray ini kekecewaan gitu. Kalau kekecewaan kan berarti tinggal pinter-pinter para paslonnya itu untuk mengobati kekecewaan itu kan. Gimana Bung Ray ngelihatnya? Iya, ini tadi kita menyebut ini semacam golput dengan bentuk yang lain kan. Ya. Sekarang ini golput ini macam-macam sih. Kalau dulu kita golputnya memang nggak datang ke TPS kan, itu golput kan. Nah, ada golput yang melawan yang kotak kosong kan. Jadi mereka coblos kotak kosongnya gitu kira-kira ya. Paslonnya nggak mereka coblos. Nah, ini ada model yang ketiga, coblos semuanya gitu. Tapi apapun bentuknya ya, mau golput dalam pengertian tidak hadir atau coblos salah satu saja atau coblos semua gitu, itu perlu dipikirkan menurut saya matang-matang oleh mereka yang mengusung ini gitu. Misalnya begini, di di daerah yang hanya ada paslon tunggal versus kotak kosong, Anda nggak datang, itu justru yang diinginkan oleh yang si paslon tunggal ini. Anda mau memperlihatkan saya mau melawan ini gitu, tapi nggak datang, justru itulah yang diharapkan oleh paslon tunggal ini gitu. Semakin banyak orang nggak datang, semakin dia senang karena itu akan memudahkan dia untuk menang. Gitu kan, sebab dia udah bisa bayangkan, Anda lebih baik tinggal di rumah deh kalau memang nggak milih saya, biarkan pemilih saya saja yang masuk ke solid TPS malah gitu. Ya, Iya, solid gitu. Solid gitu. Sebab kenapa? Nanti akan saya jelaskan kenapa dia lebih membutuhkan itu gitu. Nuansa yang sama bisa terjadi di paslon coblos semua. Nah, apa sih yang mau ditunjukkan oleh paslon coblos semua? Oh, kami kecewa terhadap prosesnya, ya kan? Tapi justru kekecewaan Anda ini bisa-bisa justru menjadi jalan menguntungkan bagi orang yang sebetulnya menjadi penyebab kekecewaan itu gitu loh. Mulai ketangkap Anda. Iya. Mau saya begini, Anda kecewa karena apa? Karena ada 3 partai politik yang sudah menyatakan dukungan kepada calon yang Anda usung, lalu mereka pergi begitu saja mendukung calon tertentu. Lalu Anda kecewa, mengatakan saya akan coblos semua. Jangan-jangan karena Anda mencoblos semuanya, justru menguntungkan partai politik yang meninggalkan kader Anda itu atau calon yang Anda dukung itu, yang karena memang Anda nggak dukung akan memudahkan dia justru untuk menang.
Kenapa gitu? Karena dia udah tahu Anda nggak bakal dukung dia gitu. Nah, tapi makanya dia akan buat skenario. Jangan pilih saya, tapi juga jangan pilih yang lain gitu loh kan. Ya kan? Itu lebih untung bagi saya gitu. Nggak apa-apa deh nggak pilih saya, tapi saya juga berharap Anda nggak pilih yang lain aja. Artinya suaramu hangus aja deh. Hangus. Gitu ya. Nah, kalau hangus suaramu, udah jelas pemilih saya akan datang ke TPS. Lebih solid gitu. Pemilih saya lebih solid. Konsolidasinya lebih solid. Nah, mereka yang bisa saya kerahkan untuk datang ke TPS, milih saya, dengan sendirinya saya bisa menang mutlak. Gitu. Karena yang datang adalah pemilih yang sudah pasti milih saya kan. Gitu. Sementara yang memilih kandidat yang lain nggak mau datang ke TPS atau mencoba merusak semua surat suara yang udah pasti suara pendukung saya yang dipilih. Nah, kalau yang hadir itu 50+1 adalah pemilih saya semua, saya menang dengan sendirinya. Nah, artinya apa? Artinya gerakan ini hanya mengakibatkan orang yang membuatmu kecewa untuk mendapatkan kemenangan lebih mudah gitu loh kira-kira. Benar, malah jadi justru lebih menguntungkan orang yang kita protes gitu istilahnya kan. Iya kan. Apalagi misalnya dikait-kaitkan jangan pilih si Anu karena ada hubungannya dengan Pak Jokowi misalnya. Tapi kalau kemudian Anda milih semuanya, justru itu yang punya potensi untuk menang dengan sangat cepat gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena ya baik di kotak kosong maupun di Pilkada Jakarta itu kan yang dihitung itu suara sah, bukan jumlah pemilih, gitu. Suara sahnya. Ya. Jadi jumlah pemilih yang datang ke TPS itu 7 juta orang, taruhlah begitu ya. Lalu yang sah itu cuma 3 juta, yang 4 jutanya coblos semua berarti tidak sah. Yang dihitung adalah yang 3 tetap juta. 3 juta ya yang kan? dihitung. Nah, 3 juta ini setelah dihitung, ya lebih dari 50% adalah pendukung yang justru sebetulnya yang membuat mereka kecewa adalah pendukung paslon yang didukung oleh partai-partai yang membuat Anda kecewa gitu loh kira-kira. Karena cuma mereka yang hadir. Kecuali lain cerita kalau misalnya yang dihitung itu adalah total keseluruhan suara yang dicoblos, ya kan? Nah, kalau ternyata yang dicoblos yang rusak katakan begitu, plus dengan yang yang benar, yang sah, itu dikomparasikan, ternyata yang sah ini kalah, misalnya gitulah ya, ini kan tadi 7 juta, ini 4 juta, ini 3 juta yang sah, berarti yang menang adalah yang ini gitu, itu gerakan itu menjadi penting gitu loh Pak. Tapi karena yang dihitungnya suara sah, begitu suara-suara itu rusak, ya sudah dibuang, sudah dihitung. Yang dihitung ini ada. Ini sih artinya yang sah ini boleh disebut 60-70%-nya adalah suara yang memang mendukung paslon yang didukung oleh partai yang membuat Anda kecewa itu, gitu loh saya. Gitu. Nah, itu yang saya sebut. Gerakan ini bukannya memberi peringatan kepada partai politik yang mengecewakanmu, justru gerakan ini lah yang diinginkan sebetulnya oleh partai yang membuatmu kecewa itu gitu. Itulah yang diinginkan oleh dia. Jadi kalau Anda nggak coblos saya, yang lain juga jangan coblos kata dia ya kan. Jadi kalau Anda nggak coblos yang lain dan coblos saya, ya yang coblos saya yang datang ke TPS dan mereka nyoblos saya dengan benar. Suara mereka yang dihitung. Kalau jumlah suara yang coblos saya itu lebih banyak, ya jelas saya akan menang gitu loh. Nah, itu yang perlu mungkin diingatkan kepada kawan-kawan yang mendorong gerakan coblos semua. Hati-hati blunder. Jangan sampai justru keinginan Anda ini akan memudahkan paslon yang didukung partai politik yang membuat Anda kecewa itu lebih mudah gitu. Maka oleh karena itu ya pikir ulang atau buat strategi yang lain. Apakah misalnya kampanye yang seperti ini efektif untuk membuat memberi peringatan kepada partai yang sebelumnya menyatakan dukungan kepada paslonmu itu, lalu pindah begitu saja, seperti nggak ada pertanggungjawaban moral dan politiknya itu, atau sebaliknya, justru itu memudahkan jalan bagi mereka untuk berkuasa gitu. Nah, Anda sebetulnya mau beri pelajaran kayak apa gitu maksud saya. Nah, kalau Anda mau beri pelajaran supaya mereka misalnya tidak mudah mewujudkan mimpi mereka istilahnya, dengan cara melecehkanmu gitu, menjegal istilahnya. Ya Anda harus menggunakan hakmu dengan cara apa? Dengan cara memilih membuat yang lainnya lebih tinggi daripada paslon yang mereka itu lebih efektif gitu. Ya perlawanannya istilahnya itu ya.
jelas. Kalau nanti ternyata pas mereka kalah, Anda memberi itu jelas Anda memberi sanksi kepada mereka gitu. Kecuali Anda menyatakan nggak senang dengan model kepemimpinan semuanya, itu lain lagi cerita. Nah kalau begitu nggak usah datang ke TPS, buang-buang waktu coblos buat apa juga gitu loh. Lebih Anda di rumah aja. Gitu saya. Biar nggak ke ini juga ya. Iya, karena dicoblos semuanya juga lagi-lagi buat apa? Itu buang sama nilainya Anda coblos semua dengan Anda tinggal di rumah gitu loh, Pak. Sebab Anda coblos semua yang dihitung tetap suara sah. Anda nggak datang ke TPS, yang dihitung tetap suara yang sah gitu loh, Pak. Jadi dia pada buang-buang waktu, buang-buang tenaga, ngefeknya nggak apa-apa sebetulnya kepada sistem ini. Ya menurut saya sama aja kamu tinggal di rumah, nggak usah pakai coblos-coblos semua gitu. Dan sebagainya itu. Atau mungkin yang lebih menarik itu yang tadi Bung Rai sampaikan, kalau yang ini kan, kalau yang gerakan coblos semua itu kan istilahnya itu dilakukan oleh warga atau masyarakat yang sangat rasional juga kan, istilahnya kelas menengah lah, karena masih punya ada tuh pertimbangan-pertimbangan, artinya kan berpikir kan. Nah kalau misalnya seperti itu kan alangkah baiknya misalnya mempertimbangkan matang-matang dari misalnya ketiga calon ini yang mana yang lebih mendekati calon Ya, yang katakanlah ideal buat pilihannya dia ada kan. dua, Nong. Kalau sebetulnya Anda memberi sanksi kepada partai yang membuatmu kecewa, ya tentu Anda harus kalahkan dia. Kan itu pilihannya kan? Kalahkan dia di TPS. Nah, gimana cara mengalahkan dia? Ya Anda bisa mendukung calon yang lain. Itu dulu satu. Selain dari calon yang didukung oleh partai politik yang membuat Anda kecewa kan. Nah itu yang pertama tuh. Tapi kalau menurut Anda kecewa, kalau menurut Anda yang tiga-tiganya pun nggak ada yang memadai, ya itu artinya Anda tidak dalam kondisi kecewa gitu loh saya. Yang terjadi pada diri Anda itu menurut Anda standar dari tiga orang ini nggak cukup memimpin Jakarta, nggak ada hubungannya dengan rasa kecewa gitu loh kira-kira tuh. Soal itu gitu loh kira-kira. Oleh karena itu saya mengatakan ngapain dicoblos semua, tinggal di rumah aja gitu loh saya. Itu ekspresinya gitu. Ngapain Anda harus datang ke TPS, tinggal di rumah aja, abaikan. Karena apa gitu? Karena tiga-tiganya juga nggak ada yang buat Anda selera. Justru ketika Anda datang ke TPS, Anda coblos, Anda sebetulnya minat cuman minat mencoblos ya, tapi nggak sesuai seleramu gitu loh kira-kira kan. Nah itu ininya gitu. Nah sekarang gerakan ini sebetulnya karena apa? Nah itu dulu penting dulu. Apakah karena mereka kecewa kepada partai yang mendukungnya, atau sudah kecewa, atau ditambah dengan tiga-tiganya menurut mereka nggak ada yang memadai gitu. Nah kalau mereka sampai kepada kesimpulan tidak ada yang memadai, saya bilang ya kamu tinggal di rumah aja, ngapain buang-buang waktu datang ke TPS pakai coblos semua. Sebab Anda coblos semua dengan datang ke rumah nilainya sama. Tapi efek politiknya ya sama efek politiknya. Sebab nanti juga akan orang hitungnya apa? Tingkat partisipasi di Jakarta kecil sekali. Rendah ya. Itu mungkin jauh lebih dahsyat lagi ketimbang tingkat partisipasinya tinggi tapi surat suaranya rusak. Gitu loh kira-kira tuh. Itu kan dihitung nanti sebagai surat suara rusak. Yang dicoblos semua itu tinggi. Nah orang KPU itu lebih senang yang tinggi partisipasi meskipun surat suara rusak gitu loh, dibandingkan partisipasinya kecil gitu loh, tapi nyoblosnya benar semua gitu loh. Itu lebih bagi penyelenggara mana yang layak diceritakan. Yang pertama itu tingkat partisipasi tinggi tapi coblos semua gitu, dibanding tingkat partisipasi rendah tapi mencoblosnya benar semua gitu. Jadi itu artinya sebenarnya gerakan coblos semua itu lebih malah menguntungkan kinerja KPU-nya sebagai KPU penyelenggaranya. Kan partisipasi sangat tinggi. Tetapi juga tidak memenuhi keinginan atau sebagai sebuah perlawanan itu malah nggak terlalu. Kan begini loh ya. Jadi misalnya kalau nanti terpilih nih, ya kan dengan coblos semua itu, dia dipilih dengan tingkat partisipasi 80%. Kan keren itu. Iya, tinggi ya itu. Tinggi tuh.
Meskipun yang milih dia dari 80% itu sebenarnya cuma 20%. Iya, Karena iya. 60%-nya itu, katakanlah 80% itu Nyoblos coblos semua. semua. Tapi orang nggak akan sampai ke situ. Hmm. Orang akan cerita dia ini menang dengan tingkat partisipasi 80%. Sampai di situ tuh. Kalimat yang lain, dia menang dengan tingkat partisipasi cuma 30%. Mana yang lebih memiriskan gitu loh menurut saya. Iya. Jadi soal apa namanya kualitas dan Oh, juga iya. kebanggaan ya. Jadi kalau nanti ada orang misalnya nih kepala daerahnya itu bangga-bangga saya menang, menang bagaimana? Mungkin yang ada di TPS cuma 30%, gitu loh. Nah, atau saya menang nih. Tapi kan yang memilih Anda 30%, iya, tapi itu kan 30% dari 80% partisipasi, gitu, partisipasi. ya, sebagainya. Bagus. Jadi ini mungkin menarik ya buat pemirsa yang masih mempunyai semacam Saya keinginan. tidak sedang ngajak mereka pilih apa ya. Saya hanya memberikan pandangan ininya ya. lah. Ya, jangan ini sudut yang lain lah, yang mungkin kawan-kawan yang 3 coblos ini belum pernah dengar apa namanya sudut pandang ini. Nah, saya jelaskan dari sudut pandang ini. Kalau kecewaanmu karena partai politik yang sudah sebelumnya mendukung lalu menarik diri tanpa ada pertanggungjawaban politik, ya balas diri TPS gitu menurut saya. Dengan cara apa? Dengan cara membuat dia nggak menang gitu loh kira-kira. Kan itu aja itu. Itu beri peringatan kepada partai itu. Itulah resiko partai yang nggak semena-mena. Rakyat juga bisa semena-mena gitu loh. Kalau kau meninggalkan aku meninggalkanmu. Kan sesederhana itu gitu. Nah, sehingga dengan begitu partai politik ini ke depan punya tanggung jawab moral. Nggak bisa begini kita ini. Kita udah janji sama rakyat, lalu kita tinggalkan. Begitu loh kira-kira itu. Kasus Jakarta loh, rakyatnya kemudian nggak mau milih pasangan kita. Kita kalah. Kan efeknya sangat baik kepada masyarakat, itu maksud saya. Ini jadi model nanti ke depan. Kalau kita udah dukung orang, udah gembar-gembor ke sana kemari, lalu tiba-tiba kita tinggalkan tanpa ada pertanggungjawaban, rakyatnya bisa hukum kita loh. Caranya apa? Dengan tidak memilih pasangan kita. Tapi syukur-syukurlah kalau mereka milih semuanya rusak semuanya, ya untung kita kan kira-kira gitu. Nah, itu menurut saya jauh lebih dahsyat. Langsung diberi sanksi. Kawan kan, calonmu kalah. Karena you bermain dengan tidak punya komitmen kan. Gitu. Dibandingkan Anda coblos semua, memang itu yang diinginkan oleh dia. Ya kan, kalau nggak milih saya, jangan pilih dia juga, jangan pilih dia juga kan. Itu logikanya bagi pemain. Gitu. Nah, perspektif ini mungkin perlu kita sampaikan kepada kawan-kawan itu. Jadi bukan dalam kerangka mendorong mereka untuk milih paslon tertentu, bukan gitu. Atau memang kalau kau kecewa kepada semuanya, kepada tiga-tiga ini, ya lebih baik tinggal di rumah. Nggak usah datang ke TPS, sebab hitungan yang lebih memukul adalah tingkat partisipasi tinggi rusak suara atau tingkat partisipasi kecil suara benar. Mana yang lebih memukul? Yang lebih memukul itu adalah yang kedua, yang rendah, tingkat partisipasi rendah karena nggak percaya pada calon-calonnya, dibanding tingkat partisipasi tinggi suara-suara rusak. Kenapa? Karena pasti yang diceritakan nanti itu surat-suara rusak gitu loh, Pak. Nah, yang diperbaiki nanti bukanlah sistemnya. Yang diperbaiki nanti itu gimana cara orang milih supaya surat-suara nggak rusak. Kan itu solusinya gitu loh kira-kira. Apakah nanti surat-suara ini digedein gitu ya, atau apa macam-macam dan sebagainya. Jadi soal partisipasinya malah berhasil. Berhasil. Itu sebenarnya tingkat kinerja yang justru diukur jadi ukuran utama itu, baik kan? kepada paslon maupun pada penyelenggara. Penyelenggara kan mengatakan tingkat partisipasi sekian, gitu. Cuma surat suara rusak gitu ya. Nah, si paslon yang menang, saya menang cuma 20%, tapi itu dari 80% partisipasi. Iya, menarik. Ini perspektif baru tentang ini ya. Jadi buat pemirsa MPTV juga mungkin bisa berpikir masih banyak waktu gitu kan, dan juga paslon juga sekarang lagi masa kampanye, jadi kita bisa mempelajari khususnya buat MPTV yang di Jakarta nih dan juga di mana aja kesempatan untuk memilih-milih yang benar, karena memang
pilkada saatnya kita untuk untuk memilih pemimpin yang menurut kita itu ya bisa mewujudkan minimal keinginan kita atau usulan-usulan kita, aspirasi kita itu diwujudkan lewat paslon kita gitu ya. Oke, Bung Rai, kita akhiri ya obrolan kita tentang pilkada ini. Menarik banget tadi. Kita hampir 1 jam, nggak nyampe sih, tapi sangat penuh insight ya. Dan kita akan ketemu lagi. Sebelum itu saya lupa, udah minum terus Bung Rai. Kita minum tehnya dulu. Dan kita akhiri episode kali ini. Kita akan ketemu lagi dalam episode berikutnya. Terima kasih. Dadah, salam.